Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapan Cadesondi dengan NIM 123140127. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Robot Line Follower Cerdas dengan Kendali PID Adaptif menggunakan Machine Learning. Pertama yaitu latar belakang masalah. Robot line follower adalah dasar penting dalam logistik dan industri, namun menghadapi tantangan pada lintasan kompleks. Keterbatasan PID klasik, yaitu parameter PID tetap dengan konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta diversity yang ditentukan secara manual, trial dan error, sering gagal menangani perubahan kondisi dinamis. Dampak negatif yaitu pada tikungan tajam atau kecepatan tinggi. Robot mengalami overshoot, osilasi, atau bahkan keluar dari jalur. Solusi yang diusulkan yaitu sistem kendali adaptif yang mampu menyesuaikan parameter secara real-time menggunakan machine learning. Lalu tujuan dan kontribusi penelitian. Pertama-tama yaitu tujuan, yaitu merancang robot line follower yang stabil pada berbagai kondisi lintasan, mengimplementasikan algoritma Artificial Neural Network yaitu ANN untuk penyesuaian parameter PID otomatis, meningkatkan responsivitas robot terhadap tikungan tajam tanpa intervensi manual. Kontribusi utama yaitu pengembangan model kendali hibrid yaitu PID ditambah machine learning yang efisien untuk sistem embedded berbiaya rendah. Metodologisnya itu menghasilkan dataset performa robot dan kerangka kerja tuning otomatis yang dapat direplikasi untuk studi robotika di masa depan. Lalu lanjut ke landasan teori utama. Pertama-tama yaitu kendali PID. Metode kendali umpan balik statik menggunakan 3 komponen yaitu proporsional, rise time, lalu integral steady state error, dan derivative damping. Lalu lanjut ke machine learning. Penggunaan Artificial Neural Network untuk memodelkan hubungan non-linear antara error, sensor, dan parameter kendali yang optimal. Lalu lanjut ke sistem embedded. Implementasi pada microcontroller, misal ATM Mega series dengan batasan daya komputasi, menuntut algoritma yang efisien dan ringan. Lalu lanjut ke metode penelitian yaitu waterfall. Penelitian menggunakan pendekatan rekayasa sistem yang bersifat sekuensial untuk memastikan desain yang matang sebelum implementasi. Pertama-tama yaitu analisis, studi literatur PID dan ML, analisis kebutuhan sensor dan aktuator. Lalu lanjut ke perancangan, yaitu desain skema hardware, arsitektur ANN, dan logika kendali. Lalu lanjut ke implementasi, perakitan robot, pemrograman firmware, dan pelatihan model ML. Lalu ke pengujian, uji manuver ekstrim, validasi stabilitas, dan analisis data. Di perancangan sistem, di arsitektur perangkat keras, sistem dibangun di atas platform microcontroller yang terintegrasi dengan sensor array fotodiode dengan reflektasi dengan 8 channel untuk deteksi presisi, aktuator, motor DC dengan driver motor. Lalu feedbacknya rotary encoder untuk pemantauan kecepatan real. Strategi kendali yaitu sistem menggunakan 2 loop kendali, loop dalam untuk lalu lanjut ke integrasi machine learning, mekanisme tuning adaptif. Model ANN dilatih secara offline menggunakan data historis dari berbagai kondisi lintasan. Input ANN yaitu error posisi, delta error, kecepatan saat ini. Output ANN-nya yaitu parameter optimal, yaitu konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta derivatif. Saat beroperasi, robot memberi makan data sensor ke model ANN yang kemudian memperbarui konstanta PID secara instan untuk merespon tikungan atau gangguan. Di sini terlihat perbandingan metode kendali, parameter, PID konvensional, dan adaptif. Parameter pertama yaitu penentuan konstanta. Kalau konvensional dia tuh menggunakan statis yaitu fix, sedangkan PID adaptif dia dinamis real time. Terus metode tuning, kalau konvensional dia menggunakan trial dan error, sedangkan adaptif menggunakan machine learning.
terus lanjut ke respon tikungan tajam. Konvensional cenderung overshoot dan osilasi, sedangkan adaptif stabil dan smooth. Adaptabilitas beban. Kalau konvensional rendah, sedangkan adaptif tinggi. Terus terakhir, kompleksitas komputasi. Konvensional rendah dan adaptif sedang. Lalu lanjut ke skenario pengujian. Pengujian dilakukan pada lintasan berwarna kontras, yaitu garis hitam dan putih, dengan berbagai tingkat kesulitan geometri. Pertama itu lintas U dan S menguji kemampuan robot mempertahankan kecepatan pada tikungan panjang dan bergelombang. Lalu lanjut ke sudut ekstrim, menguji responsivitas adaptif PID pada tikungan tajam, yaitu lebih dari 90 derajat dan siku-siku. Variasi beban. Pengujian dengan beban 5 kg sampai dengan 7,5 kg untuk memvalidasi kestabilan torsi motor. Indikator keberhasilan yaitu waktu tempuh, durasi total robot menyelesaikan lintasan dengan target lebih cepat dari PID konvensional. Lalu lanjut ke setting time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan setelah terjadi gangguan, yaitu tikungan. Terus lanjut ke maksimum overshoot, simpangan terjauh robot dari garis tengah lintasan saat bermanuver. Terakhir yaitu steady state error, sisa kesalahan posisi saat robot bergerak di lintasan lurus setelah manuver. Di sini kesimpulannya itu transformasi dari kendali statis menuju sistem navigasi cerdas yang adaptif, meningkatkan efisien dan keandalan robot otonom. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.